Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mita Ratu. Selamat sore waktu Kanada. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai tips untuk memilih jurusan bagi Anda yang akan kuliah sesuai dengan high demand jobs yang sekarang ada di Provinsi British Columbia, di mana tempat saya tinggal. Ya, pertanyaan ini banyak sekali diajukan oleh prospective students yang akan kuliah dan mereka biasanya tanya, "Bu, saya sebaiknya memilih jurusan apa?" Nah, pada dasarnya kalau berdasarkan Canadian culture, kita selalu menyerahkan kepada student yang bersangkutan untuk pemilihan jurusan. Tetapi kadang-kadang student juga bingung, mungkin karena background-nya itu misalnya datang dari S1 yang memiliki background dari jurusan perfilman. Kemudian dia lihat bahwa high demand job-nya itu tidak ada yang berhubungan dengan film production misalnya gitu. Maka yang bisa dipilih jurusannya misalnya business communication ya, karena memang itu masih related di mana Anda bisa terus bekerja di industri perfilman walaupun itu masih lesu tapi mungkin di bidang bisnisnya. Nah, nanti dilihat apakah bisnis itu merupakan salah satu high demand jobs. Apakah profesional, kemudian manajemen merupakan high demand jobs. Saya sudah buatkan slide presentation-nya yang diambil dari data resmi pemerintah daerah Provinsi British Columbia, di mana mereka membuatkan Outlook. Outlook adalah semacam big picture untuk labor market atau lowongan pekerjaan selama 10 tahun ke depan dimulai dari tahun 2019 sampai 2029 dan memang kita sebagai atau saya sebagai employment counselor selalu menggunakan data ini pada saat saya melakukan one-to-one meeting dengan klien, apakah itu student, apakah itu immigrants. Oh ya, untuk yang datang sebagai immigrant, sebagai newcomer atau sebagai Anda yang datang untuk sebagai permanent resident, maka data ini Anda gunakan untuk kira-kira oke, kalau udah nyampe Kanada nih mau kerja di bidang apa ya. Jadi again, you have information in advance ya, which is good karena dulu saya datang sebagai permanent resident, kita nggak pernah tahu kerjaan itu apa aja nanti di sana, kemudian high demand job-nya itu kayak apa, benar-benar kita waktu itu blank gitu ya, nggak tahu apa-apa. Tetapi sekarang saya sharing information ini mudah-mudahan bisa membantu sehingga Anda mulai prepare misalnya resume-nya atau CV-nya. Dan bagi yang memiliki atau permanent resident-nya sudah approve, bagus banget karena memang itu kan sebuah legal status yang membolehkan Anda untuk bisa bekerja anytime. Nah, pemilihan jurusan itu ya Anda lihat data ini lagi karena ini data resmi kan. Jadi kalau Anda punya background misalnya sebagai account manager, yang saya tahu di Indonesia account manager itu selalu related dengan sales misalnya ya. Dan Anda akan lihat apakah sales juga merupakan high demand jobs khusus untuk Provinsi British Columbia. Dan nanti insya Allah saya akan buatkan lagi slide presentation yang berhubungan dengan provinsi lainnya. Nah, sekarang saya akan share presentation-nya ya. Please pay attention bahwa ini semua linknya akan ada di di description below this video ya. Jadi always check description-nya, cek link-nya. Jadi don't go back to me like, oh Ibu gimana caranya ya apply kerja? Ibu gimana caranya nih ada batasan umur nggak? Batasan umur atau umur sudah saya bikinkan videonya, so you have to check. Mungkin nanti saya kasih link-nya lagi ya. Kemudian video mengenai persyaratan kuliah, sudah juga saya buatkan. Nanti saya kasih link-nya, so you always check description-nya di bawah video ini. Oke? Nah, sekarang saya share ya.
Oke, itu tadi adalah keterangan atau informasi mengenai high demand jobs. Saya udah bikinkan per lapangan pekerjaan ya. Jadi ada yang di bidang sales, management, kemudian trades, and transportation. Nah, yang ingin saya tekankan, please read the description, kemudian read the website-nya. Unfortunately, if you don't read or you don't understand English, saya nggak ngerti gimana caranya Anda mau datang ke Kanada. So you have to read the website. You have to make it as a habit. Ya, Canadian culture itu adalah sangat-sangat berbasis website. Kita semua itu selalu refer ke website dan memang website di sini selalu resmi dan kemudian contoh kalau saya mau apply kerjaan, maka saya akan melihat perusahaan itu berdasarkan websitenya karena itu selalu terupdate. Atau saya mau kuliah, maka saya akan melihat sekolah itu dari websitenya. Saya akan melihat jurusannya dari websitenya. Saya akan belajar course outline-nya, kemudian apa saja persyaratannya juga dari website. So if you don't read English, if you don't understand English, how can you come to Canada? I have to say this because banyak sekali yang masuk data atau banyak sekali yang masuk ke email saya mengatakan bahwa Ibu saya mau kerja. Tetapi saya melihat bahwa Anda orang ini tidak membaca website. Jadi buat saya tidak akan jawab. Honestly, saya nggak akan jawab. Karena apa? Ini sudah saya bikinkan slide presentation-nya. Even website-nya sudah saya juga cantumkan di description-nya. Dan saya akan bisa melihat mana yang baca, mana yang mengerti, mana yang enggak. Ya, jadi satu, Kanada adalah English speaking country. So you need to be able to speak English fluently. You need to be able to read English and understand the whole website, the whole content. I really want to educate you supaya Anda semua mengerti. Please, ini Kanada butuh orang. Tetapi juga yang akan datang adalah competition. Seluruh dunia akan masuk ke Kanada. Ya, karena memang kita butuh orang. Ini adalah negara kedua terbesar setelah Rusia. Cuma punya 37 juta penduduk. Nah, Anda akan berkompetisi dengan semua orang yang datang dengan high level people yang memang mereka speak English fluently, mereka read the website, mereka understand the website, they follow the procedure, mereka memenuhi persyaratannya. If they were asked to take the test, mereka ambil IELTS testnya. Nah, saya sudah menangani beberapa student dari berbagai macam negara, dan mereka semua itu menurut dengan persyaratan dan mereka follow the rule. So I really want you as an Indonesian, please, you follow the rule. Kalau Anda merasa bahwa Anda nggak capable untuk melakukan atau memenuhi persyaratannya, don't even think to come to Canada. I'm sorry, don't even think. Karena apa? How can you work? How can you compete? Nanti Anda akan masuk ke sebuah agensi atau siapapun yang berusaha akan menjanjikan dengan segala macam, oh Anda bisa kerja, bla 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 bla. And then at the end of the day, you will have bad experience. Mungkin Anda ditipu atau gimana. Jadi maksud saya, ini adalah sebuah data resmi, ini adalah data lowongan yang ada, tapi please, lakukan or do something yang membuat Anda itu eligible to apply. So you can apply from Indonesia for sure, tetapi sekarang karena adanya COVID, maka mungkin employer tidak melakukan hiring foreign worker dulu karena kan bordernya ditutup, travel restriction masih berlaku sampai tahun depan. Apalagi sekarang COVID juga masih tinggi walaupun vaksinasinya sudah mulai dijalankan, tetapi bukan berarti pemerintah membuka border, ya kan? Kemudian Anda tetap harus apply dan Anda berkompetisi dengan seluruh orang di dunia. Maka yang akan dipilih oleh pemerintah Kanada adalah orang yang the most qualified people. Oke, maka saya bilang jalur masuk ke Kanada adalah melalui jalur student kalau Anda mau kuliah. Dan again, watch my video mengenai persiapan kuliah di Kanada, berapa dananya yang harus Anda persiapkan, berapa IELTS score-nya yang harus Anda capai, berapa proof of fund atau tabungan yang harus Anda siapkan. Itu semua sudah saya bikinkan videonya. Juga saya juga punya Google site yang dengan data semua di Google site saya itu juga sangat up to date. Please baca.
ya. Kemudian yang mau datang sebagai permanent resident, maka akan banyak jalurnya. Saya tidak bisa menjawab email satu persatu bertanya mengenai jalur apapun. No, because you need to see me one-to-one. I will refer you to my lawyer or my immigration consultant. Because jalurnya permanent resident is a bit different. But you still have to complete, or you still have to follow all the procedure. You still have to meet all the requirement. Ya. So I'm trying to help you as much as I can, berusaha semaksimal mungkin saya membantu Anda, but please do read the website, read the description, study English, learn English, practice English. Di YouTube banyak sekali gimana caranya Anda supaya untuk practice English. Ya, jadi mudah-mudahan ini semua berguna. Banyak waktu untuk terus belajar karena masih juga masa COVID, kemudian terus tingkatkan kemampuan, keahlian, dan ingat bahwa proses ini artinya akan terus berjalan, tetapi pemerintah Kanada juga selalu melakukan perubahan atau update. Jadi maksud saya, kalau memang Anda bisa apply secepatnya, silakan apply. Kalau misalnya Anda butuh bantuan saya, you need to email me, but you need to read the whole thing first. You need to read the website, you need to watch my video. Jadi nggak bisa datang bertanya cuman as for the sake of asking questions, and then I know that you don't even read my website. Ya, so please watch and thank you so much. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah saya akan mengupload konten berikutnya, yaitu high demand jobs in other province. Jadi Anda yang memiliki atau ingin berminat pindah ke maksudnya masuk ke Kanada melalui provinsi yang lainnya, nanti saya coba bantu untuk memberikan informasi mengenai pekerjaan atau lowongan apa saja di provinsi tersebut. Ya, again, in general, rule-nya sebenarnya sama. Anda harus tetap ambil IELTS test. Ada beberapa khusus untuk PR, ada yang memerlukan job offer, ada yang tidak memerlukan job offer. Tetapi untuk kuliah, definitely you need to take IELTS test, academic, and then you need to have proof of fund. You have to have budget to pay your tuition. Ya, semoga bermanfaat. Selamat sore waktu Kanada. Sampai jumpa. Sehat-sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.